Saat ini saya masih di Password Coffee Studio Romangun dengan Mas Andi. Episode sebelumnya, kita membicarakan tentang taksonomi kopi. Jadi mulai dari apa itu spesies, dan juga apa varietas, dan kira-kira seperti apa sih varietas itu apabila kita treatment, dan apa yang akan kita dapatkan setelah kita men-treatment itu dalam proses roasting. Jadi sebelum kita masuk ke proses roasting, teman-teman, perlu sekali kita untuk membahas setelah biji kopi itu dipetik, itu perlu diapakan gitu, karena itu kita biasa sebut sebagai pasca panen ya Mas. Ya. Pasca panen itu apa dan mengapa itu penting untuk dilakukan Mas Andi? Ya, jadi pasca panen itu penting banget karena menurutku gamenya kopi itu adalah di pasca panen. Jadi sebetulnya kan kopi itu adalah buah-buahan ya. Yang kita konsum itu lebih ke biji kopinya gitu. Tapi gimana caranya biji kopi ini bisa menghasilkan rasa, yaitu dari pasca panennya. Gitu sih. Jadi pasca panen ini adalah setelah ceri kita petik Ya. dan kita beli proses di situ ya. Ya. Umumnya itu pasca panen apa aja ya Mas Andi? Secara umum sih ada wash process, honey process, lalu natural process gitu. Tapi sekarang itu jadi lebih detail dan berkembang. Jadi ada proses fermentasi sendiri, ada proses drying. Eksperimen proses ya. Iya, jadi sekarang lebih spesifik. Kalau dulu kan kayak wash process itu ya ceri dicuci lalu dikupas, dicuci dari mucilage-nya ke biji kopinya ya. Terus kalau honey process itu dikupas langsung dikeringin sehingga mucilage-nya itu masih nempel, berubah menyerupai madu. Oke, jadi kalau wash process atau orang umum sebagai full wash itu dibuka, dikupas semua dan dicuci dan dijemur gitu ya. Benar. Kalau honey itu dia buka tapi nggak cuci ya? Nggak dicuci. Oke. Kalau natural tuh apa ya Mas? Nah, kalau natural itu ceri itu langsung dikeringin aja. Jadi benar-benar satu buah itu dikeringin. Jadi sampai kayak mirip kismis kali ya, kayak dry fruit gitu. Yang menarik dari pasca panen itu adalah perubahan rasa setelah dia dipetik dan memberikan proses di biji kopi ya. Iya. Kalau kita lihat dari prosesnya itu, proses mana yang paling cepat untuk petani itu deliver ke market dan proses mana yang paling lambat, Mas? Paling cepat itu seharusnya wash process ya. Oke, jadi karena dicuci bersih dan langsung dijemur gitu. Dijemur. Jadi, kalau dari rasanya, Mas? Kalau karena dicuci hampir hilang 80% kali menurutku ya. Jadi rasanya itu pasti lebih harusnya cenderung clean. Cuman karena fermentasinya itu nggak banyak sehingga flavornya itu nggak banyak yang berkembang sebetulnya. Beda sama natural. Natural kemungkinan agak lama karena dikeringinnya satu buah. Jadi dia moisturnya itu utuh gitu. Sedangkan flavornya cenderung lebih lebih intens, lebih aromatik, lebih fruity gitu cenderungnya gitu. Dan pastinya di natural itu karena dijemur atau di dry dengan kulitnya itu kadar manisnya tuh jauh lebih tinggi gak sih Mas dari? Seharusnya iya, karena sebetulnya yang involved di fermentasi itu kan kadar gula. Kadar gula itu ada di daging atau buahnya ceri kopi itu kan sebetulnya. Yang membuat itu menjadi lebih intens dan fruity itu kadar buahnya itu di ferment. Jadi dia itu dikeringin langsung nempel ke biji kopinya. Jadi dia melakukan fermentasi natural itu. Jadi ada 3 pasca panen yang umum. Jadi itu natural, honey, dan juga full wash ya Mas. Kalau semi wash itu masuknya ke natural ya? Apa ke honey ya? Kan ada orang bilang semi wash itu. Nah sebetulnya ini agak membingungkan di perkopian menurut identitasnya ya. Karena sebetulnya di proses di luar negeri pun kayak dari Kolombia atau di Panama atau negara lain gitu, dia nggak ada istilah semi wash justru. Jadi kayaknya itu istilahnya
lebih banyak berkembang di Indonesia. Jadi identitasnya semi-wash ini Jadi agak mungkin muncul karena market ya, karena pasar gitu mungkin ya. ya. Karena kalau di sana itu wash ya wash aja gitu. Terus kalau wet hal kan emang udah jelas itu technical kan. Iya, Jadi wet iya. hal itu giling basah udah gitu. Sedangkan yang semi wash ini banyak yang bilang kayak honey proses istilahnya gitu sih. Soalnya ini menyamakan persepsi apa yang ada di Indonesia ini sama yang dengan ada teknik cara pasca panen gitu iya ya. sama yang ada di dunia gitu. Betul, Menurutku betul. gitu sih. Kalau dari sisi bentuk dan kalau kita beli beans, Mas Andi, Ya. kita bisa langsung lihat gak sih secara visual, Ya. oh ini natural dan ini full wash gitu ya. Itu bisa kita lihat secara visual gak sih, Mas? Itu bisa banget. Hasilnya itu ketahuan. Jadi mana yang wash proses atau natural proses gitu. Jadi kalau honey proses ini agak di tengah-tengahnya sih. Kadang itu ada yang menyerupai kayak natural, ada yang agak mirip kayak wash proses tapi lebih kuning kali ya. Oh, di warna ya? Di warna itu ketahuan banget sih. Jadi yang natural itu cenderung jauh lebih kuning dibandingkan yang itu. Kalau density-nya berubah gak ya? Kalau beda pasca panen itu? Kalau kita lihat dari density? Kalau density itu seharusnya nggak terlalu karena density ini sebetulnya menurutku ya ini menunjukkan kualitas green bean sih. Maksudku kalau kita membandingkan density dalam bentuk volume itu beda lagi. Tapi secara kualitas seharusnya mereka udah memproduksi ini tujuannya supaya intens. Nah, menurutku satu buah yang bagus ya density-nya harusnya cukup tinggi sih. Oke. Jadi selain dari 3 pasca panen yang tadi, itu masuk dalam kategori yang kita bisa sebut sebagai eksperimental ya, Mas? Ya. Ada gak sih yang sekarang mencolok banget nih di dunia pasca panen nih yang eksperimental dari mana yang apa ya, mungkin masih di fermentasi ya? Ya, jadi sekarang itu lebih spesifik kan. Jadi misalnya kayak pasca panen ini spesifiknya bisa dibagi menjadi 2 yaitu fermentasi sama drying process. Nah, drying process ini adaptasinya biasanya dari yang basic itu wash, honey atau natural. Tapi fermentasi ini adalah proses sebelum di drying kan. Jadi fermentasinya ini bisa aja pakai misalnya kayak istilahnya sekarang yang populer itu anaerobik, yang ngedap udara gitu. Ada yang carbonic maturation, yang ditembak sama karbon dioksida supaya oksigennya di dalam tempat gitu ya. Terus ada yang pakai yeast proses, jadi waktu fermentasi ditambahin yeast atau sesuatu yang bisa boosting flavor ini jadi makin deep gitu. Ini menarik sekali. Saya rasa rekan-rekan yang lain juga belum tahu belum banyak tahu tentang fermentasi gitu ya. Bagaimana itu prosesnya dan juga apakah itu dicuci dulu atau masih beans masuk ke dalam tangki gitu ya, Mas. Tapi setelah dia difermentasi dalam kurun waktu tertentu, prosesnya sama nantinya. Langsung dikeringkan atau dibuka dulu atau tapi namanya itu masih eksperimen ya, masih bisa dieksplor ya, Mas ya. Masih bisa. Jadi itu game-nya kopi itu menurutku sekarang udah jelas itu di fermentasi. Jadi mau kopi yang sama diproses wash, honey, natural aja, karakteristik itu bisa berubah. Apalagi di boosting dengan fermentasi yang spesifik, tujuannya hasilnya jauh lebih deep lagi gitu flavornya. Memungkinkan nggak sih untuk memunculkan flavor yang baru di luar dari flavor wheel atau intensnya aja menambah, Mas? Intens itu udah pasti meningkat. Nah, kalau untuk memunculkan karakteristik yang baru ini sebetulnya butuh riset sih, karena sebetulnya itu yang paling jelas bisa ngomong kayak gitu adalah di praktisi di betul tergantung juga dari beansnya sendiri ya. Jadi kayak tapi intensitas ini udah jelas. Jadi impact dari proses itu adalah intensity yang menurutku kalau kita gambarin dari spektrum warna, misalnya kayak dari kuning startnya jadi orange jadi merah, jadi
ungu jadi lebih biru gelap gitu, misalnya kayak gitu. Oke, ini menarik sekali rekan-rekan. Jadi kita bisa lihat sekarang ada yang umum, ada yang masih dalam eksperimental. Saya sendiri tertarik sekali dengan eksperimental ini. Jadi yang umum adalah pas kapan itu natural, jadi biji kopi itu dipetik dan langsung dijemur gitu ya Mas Andi ya. Dan yang kedua itu kita ada di bahasa pasarnya itu semi wash, dan ini juga mungkin ada rekan-rekan yang tahu, silahkan komentar itu di bawah. Dan juga ada honey itu dibuka dulu kulitnya tapi nggak dicuci, langsung dijemur. Yang terakhir adalah full wash, langsung dibuka semua, dicuci bersih dan langsung dijemur. Dan ada lagi beberapa yang eksperimental gitu, dan rekan-rekan dari prosesor bisa bantu kita untuk memberitahukan apa-apa aja yang ada, dan kita sebagai roastery sangat senang untuk mencoba beans yang baru itu ya Mas ya, proses pasca panen baru itu. Jadi itu episode kali ini. Terima kasih Mas Andi. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya.